Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih dari pertambangan batubara pemirsa, di mana PT Indika Energi Tbk atau INDI melalui anak usahanya PT Indika Mineral Investindo telah menyelesaikan pengambil alihan 100% saham di PT Perkasa Investama Mineral pada 26 September 2022, di mana transaksi ini merupakan salah satu langkah perseroan secara grup untuk melakukan ekspansi usaha ke sektor non-batubara, khususnya mineral bauksit. Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Sekretaris Perusahaan PT Indika Energi Tbk Adi Pramono mengatakan transaksi pengambil alihan 100% saham di PT Perkasa Investama Mineral senilai $5 juta Amerika atau 74,89 miliar rupiah. Manajemen menekankan transaksi ini merupakan salah satu langkah perseroan secara grup untuk melakukan ekspansi usaha ke sektor non-batubara, khususnya mineral bauksit. Data dan fakta ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional hukum dan kelangsungan usaha emiten sebagai perusahaan terbuka. Adapun PT Perkasa Investama Mineral memiliki kegiatan usaha untuk melakukan aktivitas konsultasi manajemen dan perdagangan besar logam dan biji logam. PIM memiliki dua anak perusahaan, yakni PT Meko Metal Mining yang bergerak di bidang usaha pertambangan biji bauksit dan PT Perkasa Alumina Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi. Sebelumnya, INDI juga sudah melakukan ekspansi melalui anak usahanya PT Mitra Motor Group, membentuk perusahaan patungan dengan Fostex Singapore Pty Ltd, dengan mendirikan perusahaan bernama PT Foxconn Indika Motor, perusahaan yang berbasis di Singapura. Foxconn Indika Motor akan melakukan kegiatan manufaktur untuk kendaraan listrik komersial dan baterai elektrik. Berbagai sumber, Adix Channel. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk saham INDI di sepanjang perdagangan hari ini dari beberapa ekspansi yang dilakukan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 3020, kemudian mengalami penguatan terbatas di 3.000 pemirsa, kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi kembali menguat dan menembus di level 3.030. Pembukaan sesi kedua di 3.020 dan kami akan sampaikan posisi INDI di penutupan sesi kedua hari ini. Tadi sempat bergerak di zona merah pemirsa beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. INDI sempat menyentuh ke level terendahnya di 2.960, sementara level tertinggi di 3.050 pemirsa. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, INDI ditutup stagnan di level 2.980. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INDI dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di April masih bergerak di level 2000-an, kemudian di Mei mengalami penguatan di 2.600-an, dan di Juni untuk saham INDI sempat menyentuh ke 2.940 dan di Juli kembali mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa di 2.200. Bahkan ini sempat menyentuh ke level terendahnya secara 6 bulan terakhir di 2.150. Kemudian INDI mencoba untuk bangkit dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ini tampaknya juga ditopang oleh kinerja mereka di semester pertama di 2022. Dan dalam 6 bulan terakhir INDI sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.270 meskipun di pembukaan sesi kedua di 3.020 dan penutupan hari ini stagnan di bawah level 3.000-an, tepatnya di 2.980. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita ke grafis selanjutnya. Ini juga cukup menarik pemirsa. Di tengah penguatan dari saham-saham pertambangan batubara, dari posisi pernya masih cukup murah. Kita akan coba lihat dari posisi INDI. Posisi pernya ada di kisaran masih di 2,65 kali. Kemudian PSR-nya di 0,27 kali. PBV-nya di kisaran 1,09 kali dan PCFR-nya di 3,35 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.